Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat menegakkan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak untuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati di dalam menetapi kebenaran dan kesabaran, yang mana ini merupakan salah satu hal yang akan menyelamatkan kita dari kerugian yang pasti akan menimpa manusia, sebagaimana yang Allah terangkan dalam suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa. Allah bersumpah demi waktu yang kita jalani, yang kita hidup di dalamnya, yang kita beraktivitas di dalamnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia lafi khusr, benar-benar berada dalam kerugian. Allah pastikan bahwa manusia ini akan merugi. Illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Ini merupakan cara agar kita selamat dari kerugian itu, iman dan amal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling berpesan-pesan, saling ingat mengingatkan untuk menetapi kebenaran, dan saling berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu saling mengingatkan di dalam kebaikan, dalam ketaatan, ini akan menambah iman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya tidak ada peringatan yang terbaik selain apa yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang diingatkan oleh Rasulullah di dalam hadits-haditsnya yang sahih. Maka di kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan satu hadis yang menjadi pembahasan kita dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Hadis yang diterima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan ingin diundurkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Muttafaqun alaihi. Hadits ini riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini diterima dari sahabat Anas bin Malik, Abu Hamzah. Beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, umur beliau 53 tahun. Beliau menetap di Madinah selama 10 tahun. Semenjak itu Anas bin Malik selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Anas bin Malik ini sangat dekat dengan Nabi dan sangat banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang hadisnya mencapai derajat 1000 lebih. Dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam 2 bait syair, 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalih Ibnu Umar, wa Anasun kal Khudri, wa Jabirun, wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ranking pertamanya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pertama, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Beliau yang ketiga terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik ini pernah mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, berikanlah berkah, perbanyak hartanya Anas bin Malik, kemudian keturunan-keturunannya, dan berkahilah ia di dalamnya. Ini doa yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi tentu mustajabah. Dengan berkat doa Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi orang yang kaya dan banyak hartanya serta keturunannya banyak. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik ini beliau punya kebun korma. Biasanya kebun korma itu panennya tiap tahun sekali. Anas bin Malik kebunnya 2 kali dalam setahun. Sehingga beliau banyak dapat keuntungan di situ. Dan dari sanalah hartanya semakin berlimpah ruah berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keturunannya. Disebutkan dalam riwayat anaknya Anas bin Malik sampai 80 orang. 80 anaknya, Pak. Tentunya bukan dari satu istri itu. Bukan dari satu istri tentunya itu. 80 anak. Luar biasa. Bahkan dalam sebagian riwayat Anas disebutkan bahwa anak beliau mencapai 120 orang. Bukan cucu ya, anak. Sekali lagi bukan dari satu istri tentunya itu. Dan subhanallah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau banyak hartanya, banyak keturunannya. Dan dari situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada beliau. Nah, ini berkat doa mustajab
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, salah satunya hadis yang kita bacakan ini, hadis yang berbicara tentang silaturrahim, menyambung hubungan tali silaturahim. Ini dari pembahasan yang penting. Kita masih berada di bulan Syawal 1443 Hijriah. Tentu di hari-hari sebelumnya kita banyak melakukan silaturahim kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, melakukan kunjungan demi kunjungan, walhamdulillah. Dan ini dari kebiasaan kaum muslimin. Ketika hari Id banyak melakukan kunjungan, terutama kepada karib kerabatnya. Karena didapati ada sebagian orang begitu baiknya dia kepada orang lain, begitu perhatiannya dia kepada orang lain, tapi kepada kerabat sendiri dia tidak hiraukan. Dia banyak menjalin pertemanan kepada orang lain, kenal sana kenal sini, tapi sama kerabatnya sendiri kadang dia tidak kenal. Padahal tentu kerabat itu yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepada dia. Nah, makanya di dalam agama ini ada pembahasan silaturrahim. Kita sambung hubungan silaturahim kita. Nah, silaturahim itu apa? Silaturahim itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa kita. Walaupun sudah akrab dengan bahasa kita. Pergi nyambung silaturahim, sudah paham orang. Tapi dia dari bahasa Arab, berasal dari dua kata, yaitu kata silah dan ar-rahim. Silah artinya menjalin hubungan, menyambung hubungan. Rahim arti asalnya ya rahim, wanita, tempat keluarnya bayi itu. Nah, kenapa dikatakan silaturahim? Karena dalam silaturahim kita menyambung hubungan orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, yaitu kerabat kita. Walaupun dari sana nanti para ulama menyebutkan kerabat itu batasannya sampai di mana. Tapi dari asal kata silaturahim artinya menyambung hubungan kekerabatan yang masih punya hubungan darah dengan kita. Nah, itu namanya silaturahim. Dari sini terkadang sebagian dari kita salah menggunakan kata silaturahim ini. Silaturahim dari sisi bahasa dan penggunaan maknanya secara syariat itu diitlakkan untuk menyambung hubungan dengan orang yang kita masih punya hubungan darah dengan dia, kerabat kita. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke tempat teman atau rekan bisnis, tidak ada hubungan darah dengan kita, namanya bukan silaturahim, Mbak. Ziarah namanya, kunjungan. Tapi kan kalau kita itu, kalau disebut ziarah itu identiknya dengan ziarah kubur. Mau kemana? Mau ziarah, oh ziarah kubur. Padahal maksudnya ziarah itu ya kunjungan. Nah, itu ziarah. Nggak harus ziarah kubur ya. Jadi kalau misalnya ke tempat teman, ingin mempererat hubungan persaudaraan, ukhuwah lah namanya. Nah, itu namanya ziarah. Tapi kalau dia punya hubungan kerabat sama kita, namanya baru silaturrahim. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi ini istilah, orang pun menyebut kalau misalnya dibilang silaturahim, mau kemana? Silaturahim. Kemana silaturahim? Teman, ke tempat teman. Padahal tidak ada hubungan kerabat. Dia paham, itu bukan kerabat saya, tapi sudah akrab dalam bahasa kita. Maksudnya melakukan kunjungan, walaupun dia bukan kerabat kita. Tetapi dari sisi bahasa, ini mungkin butuh diperbaiki.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyambung tali silaturahim ini ibadah yang dengannya seseorang akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak main-main, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan surga bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Sementara orang yang memutuskannya diancam dengan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yakni menyambung tali silaturahim. Lalu disebutkan pada ayat itu, ulaika lahum uqbaddar jannatu adadin yadkhulunaha. Untuk mereka itu, kata Allah, bagi mereka adalah tempat yang terbaik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga itu. Ini yang menyambung tali silaturahim. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Sementara orang-orang yang mereka putuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ini orang-orang yang memutus tali silaturahim. Bagi mereka laknat dan bagi mereka adalah tempat yang terburuk. Kalau diancam seperti ini, tentunya menyambung tali silaturahim hukumnya bukan sekedar sunnah, hukumnya wajib, Pak. Memutuskan tali silaturahim hukumnya bukan makruh, haram hukumnya, berdosa bagi orang yang melakukannya, karena diancam seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung tali silaturahim. Yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung tali silaturahim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak akan bisa untuk bisa menyambung tali silaturahim kalau kita tidak kenal siapa yang menjadi kerabat kita itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menelusuri nasab kita itu. Sama siapa nantinya nyambungnya. Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamikum, ma tasilu bihi arhamakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari nasab-nasab kalian, yang dengan itu kalian bisa menyambung tali silaturahim kalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama menyebutkan kerabat itu mereka yang masih mahramnya kita. Nah, itu kerabat itu. Dan sepakat para ulama bahwa itu merupakan kerabat kita yang masih menjadi mahram kita. Bahasanya mahram ya, bukan muhrim. Ada sebagian orang menyebut muhrim, bukan muhrim kita. Yang lebih tepat mahram. Kalau muhrim itu dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Isim fa'ilnya muhrim, artinya orang yang ihram. Nah, ini penggunaan bahasa ini juga perlu kita perhatikan. Jadi yang tepat itu mahram, bukan mahram, bukan muhrim. Nah, ini jamaah sekalian. Mahram itu kan artinya yang haram dinikahi. Nah, itu mahram. Secara bahasa artinya yang haram, tidak boleh dinikahi. Nah, tentunya yang paling dekat dengan itu orang tua kita, ayah dan ibu kita.
Dan orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahim kita adalah ibu kita. Makanya birrul walidain, kata ulama, itu bahagian dari silaturahim yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia yang paling dekat, ibu kita, ayah kita. Jadi birrul walidain itu termasuk silaturahim juga, dalam level yang paling tinggi tentunya. Nah, mungkin selama ini kita pahami nyambung tali silaturahim sama kerabat yang dekat jauh, bukan saudara, bukan orang tua. Orang tua pun ketika kita berbuat baik dari dia, kita dapat pahala birrul walidain, kita pun dapat pahala silaturahim. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk aku nyambung silaturahim kepada dia, berbuat baik sama dia? Qala ummuk, kepada ibumu. Summa ummuk, kemudian kepada ibumu. Summa ummuk, kemudian kepada ibumu. Summa abuk, lalu bapakmu. Jadi ibu, baru bapak. Kemudian kata Nabi, summal akrab fal akrab. Kemudian yang terdekat berikutnya, dan yang terdekat setelahnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi mahram kita itulah kerabat kita, dan ini wajib untuk kita sambung tali silaturahim kepada mereka. Terus yang bukan merupakan mahram, misalnya sepupu. Nah, sepupu Pak bukan mahram. Apakah kita juga wajib nyambung tali silaturahim kepada sepupu? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan wajib hukumnya, dan sebagian lain mengatakan sunnah. Nah, sepupu ini kan dia bukan mahram, tapi masih punya hubungan darah. Anaknya paman kita atau anaknya bibi kita, sepupu. Nah, dia bukan mahram, tapi apakah kita wajib nyambung tali silaturahim sama dia? Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib hukumnya, ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Ala kulli hal, siapa yang menyambung hubungan tali silaturahim walaupun kepada kerabat yang jauh, maka dia akan mendapat pahala dengan hal tersebut, termasuk dengan sepupunya, karena masih punya hubungan di situ. Kalau dalam hubungan warisan, dia itu masuk dawil arham. Dawil arham bisa dapat warisan sepupu itu, tapi kapan? Nanti kalau tidak ada ashabul fard dan ta'sibnya. Nah, dalam ilmu warisan ada pembahasannya itu. Nanti baru bisa dapat warisan, tapi jauh nanti. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim kepada yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Kemudian jamaah sekalian, karena menyambung tali silaturahim ini hukumnya adalah ibadah, dan ibadah itu dua syaratnya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, maka menyambung tali silaturahim pun harus didasari dengan dua itu. Yang pertama, ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu artinya murni, Pak. Secara bahasa, kalau orang Arab berkata zahabun khalis, emas yang ikhlas, maksudnya emas yang murni, tidak ada campurannya apa-apa. Kalau dikatakan labanun khalis, susu murni, tidak dicampur lagi oleh apa-apa. Nah ikhlas itu seperti itu. Orang yang ikhlas betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada niatan-niatan yang lain, tidak ada tendensi-tendensi yang lain, tujuan yang lain tidak ada, betul-betul lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyambung tali silaturahim juga harus ikhlas karena Allah, tulus, memang betul-betul ingin kebaikan, bukan, kata ulama, bukan sekedar balas budi karena dia duluan yang nyambung,
ya saya balas juga lah. Nah, ini bukan nyambung tali silaturahim namanya, sekedar balas budi kalau niatnya cuma seperti itu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladhi idza quti'at rahimuh wasalaha. Kata Nabi, orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan sekedar balas budi, kata Nabi. Dia berkunjung manakala dikunjungi, dia membantu manakala dia dibantu, dia sambung manakala disambung. Nah, ini namanya balas budi namanya ini. Bukan belum menyambung tali silaturahim. Walakinnal wasil, kata Nabi, tapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang tatkala hubungan itu terputus, maka dia berusaha untuk merajutnya kembali. Dia berusaha untuk menyambungnya kembali. Inilah orang yang menyambung tali silaturahim. Putus hubungannya, maka dia yang pertama memulai. Inilah orang yang menyambung tali silaturahim. Subhanallah. Ada orang yang dia berusaha menyambung tali silaturahim dengan keluarganya. Dia tidak peduli apakah keluarganya itu membalas dirinya ataukah tidak. Yang penting bagaimana dia bisa menyambung tali silaturahim. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah ketulusan, inilah keikhlasan. Dia bukan memberi ketika ada orang memberi dia, tapi betul-betul pemberian ini dasarnya ikhlas karena Allah, bukan sekedar balas budi, dan bukan menginginkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Nah, itu diantara ciri keikhlasan. Makanya dalam Quran dikatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi ini, kami memberi liwajhillah, untuk mendapatkan balasan dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak menginginkan balasan. Bahkan jangankan balasan, wala syukura, ucapan terima kasih tidak. Jadi kalau ada orang memberi tapi masih ngarap ucapan terima kasih, belum ikhlas itu namanya. Orang yang tulus, orang yang ikhlas, ketika dia beri, orangmu itu mau mengucapkan terima kasih atau tidak, dia tidak masalah. Tapi kalau dalam hatinya, mana ucapan terima kasih ini, mana balasan ini, belum tulus ini, berarti belum ikhlas, berarti dia. Ini terkait dengan orang yang memberi ya. Orang yang memberi niatnya seperti itu, tapi orang yang diberi memang adabnya dia ketika diberi, dia terima kasih, dia ucapkan jazakallahu khairan. Itu adabnya orang yang diberi. Tapi orang yang memberi jangan mengharapkan hal yang demikian. Diucapkan terima kasih atau tidak sama saja. Yang penting dari apa yang dia beri, dia harapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang ikhlas, Pak. Sama, nyambung tali silaturahim juga seperti itu. Walaupun diputuskan Ustadz, walaupun diputuskan, walaupun kerabat itu berbuat jelek Ustadz, walaupun sudah ada, Pak, pernah di zaman Nabi SAW, dalam hadits yang sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW. Anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsini ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya Rasul, aku ini punya kerabat ya Rasul. Kata sahabat ini, aku sudah berusaha nyambung silaturahim kepada mereka, tapi merekanya memutuskan aku ya Rasul. Aku sudah berbuat baik kepada mereka, tapi mereka tetap berbuat buruk kepada aku. Wa ulhinu anhum wa yajhaluna alayya. Aku perhatian sama mereka, tapi mereka justru acuh tak acuh kepada aku, tidak peduli sama aku ya Rasul. Bagaimana sikapku ini ya Rasul? Lihat apa jawaban Rasul, Pak. Apakah Rasul mengatakan, oh kalau gitu sudahi silaturahimmu? Tidak. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat ini,
la in kunta kama qulta faka'annama tasiffuhumul malal faka'annama tasiffuhumul mal wala yazulu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Kata Nabi SAW, kalau kamu, posisi kamu seperti yang kamu sebutkan, maka kamu tidak pernah merugi. Justru mereka yang rugi, kamu tidak akan rugi. Teruskan itu, kata Nabi SAW. Dan senantiasa Allah akan berikan pertolongan kepada kamu selama kamu bersifat seperti itu. Allahu Akbar. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ketulusan dalam menyambung tali silaturahim. Ada dari kerabatnya yang memutuskan, dia tetap berusaha menyambung. Dia berusaha untuk memperbaiki. Inilah menyambung tali silaturahim. Buang sifat egois, buang sifat merasa tinggi, sombong dan lain sebagainya. Saya lebih tua, kenapa saya yang duluan? Nah, harusnya dia yang memulai. Hindari sifat yang seperti ini. Kita yang memulai, kita tidak rugi, Pak. Kita yang sambung, mereka yang putus, kita tidak rugi. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan aliran pahala kepada kita. Naam, dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Itu ikhlas dalam menyambung tali silaturahim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang namanya menyambung tali silaturahim sesuai tuntunan Rasulullah SAW, 3 caranya: dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan harta yang kita miliki. Dengan perbuatan bagaimana? Ya, sering-seringlah kunjungi kerabat kita. Nah, sering-seringilah kunjungi kerabat kita. Ini dengan perbuatan. Nah, terlebih ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka sedang sakit, tengok mereka, kunjungi mereka, tanya bagaimana kabarnya. Nah, dengan ucapan, maka sampaikan salam kepada mereka. Kalau mereka jauh, alhamdulillah di zaman sekarang ini ada fasilitas. Kita bisa telepon mereka, kita bisa WA mereka. Nah, itu juga bagian dari nyambung silaturahim itu. Kita sulit karena mereka jauh di sana. Tidak menghalangi kita untuk nyambung tali silaturahim dengan kita telepon mereka. Itu bagian dari nyambung silaturahim itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan harta kita bantu mereka. Kita lihat ada kerabat kita yang lagi kesusahan, kita bantu mereka. Dan orang yang bersedekah kepada kerabat lebih utama ketimbang dia bersedekah kepada orang miskin yang bukan kerabatnya. Kenapa? Karena kalau dia bersedekah kepada kerabat, pahalanya 2. Pahala sedekah dia dapat dan pahala menyambung tali silaturahim. Makanya sedekah kepada kerabat yang membutuhkan itu lebih afdal dan lebih utama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, kita dakwahi mereka. Mungkin di antara mereka ada yang masih melalaikan sholat, maka kita ajak mereka supaya perhatian dengan sholatnya. Nah, ini dari bentuk menyambung tali silaturahim yang utama juga. Bukan hanya dari sisi keduniaannya kita perhatikan, agamanya juga. Mungkin ada kerabat kita yang masih belum menutup auratnya, kita nasihati dia. Diterima atau tidak, yang penting sudah kita sampaikan. Itu dari bentuk menyambung tali silaturahim, mengingatkan agamanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan masuk dalam keumuman ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Masuk di dalamnya kerabatmu. Jaga dari apa? Jaga dari api neraka. Bagaimana caranya? Ingatkan dia. Ingatkan dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Nah, di dalam hadits ini Nabi SAW menyebutkan apa? Keutamaan orang yang nyambung tali silaturahim.
Keutamaannya apa? Disebutkan di dalam hadis ini dua. Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Lihat Pak, orang yang nyambung tali silaturahim, rezekinya diluaskan oleh Allah, kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah. Pertanyaannya, ketika Nabi sebutkan seperti ini, yubsatulahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, diundurkan ajalnya. Pertanyaannya, ini hadis sahih ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah benar ajal itu bisa maju mundur? Menurut hadis ini, dengan menyambung tali silaturahim, ajal bisa diundurkan kan? Ajal bisa diundurkan. Dan diperkuat juga dengan hadis Nabi, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, kata Nabi, kecuali doa. Wala yazidu fil umur illal bir, dan tidak ada yang menambahkan umur kecuali perbuatan kebajikan. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, menunjukkan bahwa umur bisa dipanjangkan. Benar enggak Pak? Yang namanya ajal itu bisa dimundurkan, dimajukan. Kalau menurut hadis ini, na'am. Terus bagaimana kita menjawab ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ini bagaimana ayat ini? Setiap umat itu, setiap orang punya ajalnya masing-masing. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, tak pula bisa mengedepankannya. Menunjukkan ajal tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Ini ayat Pak. Dan juga semakna dengan ini ayat dalam Quran, dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lihat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, berinfaklah kalian terhadap rezeki yang telah diberikan kepada kalian sebelum datang kematian. Ketika datang kematian, dia berkata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, andaikan kau majukan ajalku, andaikan kau undurkan ajalku, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang soleh. Apa jawabnya Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan bisa diakhirkan ajal itu kalau sudah datang ajalnya. Menunjukkan ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan kan? Ini ayat Pak. Terus hadis mengatakan apa? Orang yang menyambung tali silaturahim, ajalnya bisa diundurkan, artinya umurnya dipanjangkan. Ini seolah-olah kontradiktif kan? Ayat dengan hadis kan? Mungkin bagi mereka yang akalnya pendek mengatakan, oh kita dahulukan ayat Ustadz, hadis kita tolak. Oh tidak bisa, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak bisa kita tolak. Dan yang namanya ayat dan hadis tidak mungkin bertentangan Pak. Kenapa? Bersumber dari zat yang maha satu. Hadis juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu wahyu dari Allah. Hadis juga asalnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Kalau seolah-olah bertentangan, maka jangan ditolak salah satunya. Tidak mungkin kita mau tolak ayat, tidak mungkin kita mau tolak hadis. Tapi yang harus kita benahi cara memahaminya. Nah, makanya butuh dipahami Pak hadis itu. Nggak kita lihat teksnya saja begitu, konteksnya juga kita harus lihat. Tafsirnya para ulama bagaimana. Dan walhamdulillah, dengan penjelasan para ulama, ayat dan hadis tidak bertentangan. Ayat mengatakan ajal itu tidak bisa dimaju mundurkan, hadis mengatakan dengan silaturahim bisa dimaju mundurkan. Bagaimana caranya? Para ulama memberikan beberapa jawaban. Sebagian mengatakan maksud hadits ini ya, bahwa ajal itu tidak bisa dimaju mundurkan.
Tapi maksudnya keberkahannya. Dari sisi berkahnya. Mungkin umurnya terbilang pendek dari sisi angka. Tetapi yang apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berikan berkah pada umurnya. Ada orang, Pak, diberikan umur mungkin relatif apa namanya dibilang pendek umurnya. Umur 30 tahun, 40 tahun sudah meninggal dunia. Pendek kan? Tapi di usianya yang sebentar itu berkah. Dia mampu melakukan amal soleh, ketaatan yang luar biasa. Beda dengan orang yang sama juga umurnya 30-40 tahun sudah dipanggil oleh Allah tapi tidak ada amalnya dan tidak ada asarnya, peninggalannya. Salah satu contoh, Pak, Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan Imam An-Nawawi. Umur beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di usianya 45 tahun. Ini umur panjang atau pendek ini? Mungkin kita bilang pendek ya. 45 tahun umurnya. Sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imamun Nawawi rahimahullahu taala, walaupun beliau sudah meninggal, tapi seakan-akan beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Namanya sering disebut. Dan beliau menghasilkan karya ilmiah yang luar biasa. Hampir dalam semua disiplin ilmu, Imamun Nawawi punya karya di situ. Dalam hadis, tidak usah ditanya lagi. Imamun Nawawi ahli hadis. Beliau mensyarah kitab Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Disyarah oleh Imam Nawawi dalam puluhan jilid. Dalam fiqih, Imam Nawawi rujukan juga. Beliau punya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam puluhan jilid. Di dalam ilmu bahasa, beliau punya kitab namanya Tahdzibul Asma' wal Lughat. Jadi rujukan para ulama. Luar biasa Imam Nawawi ini. Beliau meninggal di abad ke-7, Pak. Imam Nawawi meninggal di abad ke-7. Sekarang abad keberapa kita? Sekarang kan 1443, berarti abad ke-15 Hijriah. Jadi Imam Nawawi itu sekitar 8 abad yang lalu sudah meninggal. 800 tahun yang lalu sudah meninggal. Tapi namanya masih harum. 800 tahun sudah meninggal, namanya masih harum. Selalu disebut oleh kaum muslimin. Kitabnya dipelajari oleh kaum muslimin. Lihat kitab Riyadhus Shalihin. Hampir di semua masjid kita dapat di kitab Riyadhus Shalihin, diajarkan ya di pondok-pondok pesantren, dibaca kitabnya. Arba'in Nawawi, karyanya Imam Nawawi itu. Luar biasa Imam Nawawi ini. Makanya ada orang, kata manusia, kata orang, memang jasadnya sudah mati, tapi seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Ada orang yang jasadnya masih hidup tapi seakan-akan sudah mati dia. Kenapa, Pak? Keberkahan umur seseorang. Umurnya Imam Nawawi 45 tahun, tapi luar biasa karya-karya ilmiahnya. Dibaca, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di setiap negara kita bisa ketemukan. Di Eropa, di Amerika, di Cina, di Arab Saudi, jangan ditanya lagi. Karya-karya beliau. Sehingga subhanallah, luar biasa Imam Nawawi itu. Inilah namanya keberkahan umur. Ini maksud hadits itu. Beda dengan sebagian dari kita mungkin diberikan umur panjang 80-90 tahun. Tapi siapa yang mau sebut kita, Pak? Kecuali mungkin kerabat kita saja, itu pun jarang-jarang didoakan. Tapi Imam Nawawi, orang yang tidak semasa dengan beliau, tapi mendoakan beliau, selalu disebut namanya Al-Imamun Nawawi rahimahullah, didoakan lagi. Inilah keberkahan umur seseorang. Dan banyak ulama yang seperti itu, bukan hanya Imam Nawawi saja. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi maksudnya dipanjangkan umurnya, diberikan berkah pada umurnya. Ini pendapat para ulama. Sebagian ada juga yang mengatakan umurnya dipanjangkan, benar-benar dipanjangkan.
Yang tadinya umurnya mungkin 50 tahun, tapi ketika dia nyambung silaturahim jadi panjang, umurnya menjadi 90 tahun. Bisa begitu Ustaz? Naam. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Bagaimana caranya memahaminya? Ini kita tidak bisa pahami kecuali kalau kita paham masalah takdir, Pak. Takdir itu kata ulama ada beberapa tingkatan. Dan ada beberapa macam. Ada takdir sanawi, takdir tahunan. Ada takdir yaumi, takdir harian. Ada takdir umuri, takdir seumur hidup. Ada takdir fi lauhil mahfuz, di dalam lauhul mahfuz. Ada takdir yang merupakan catatan malaikat rakib dan atid yang selalu mencatat. Nah, takdir yang di lauhul mahfuz itu tidak mungkin berubah. Sementara takdir yang ada dalam catatan malaikat ini yang bisa berubah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus, lihat, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dari takdir itu, dan Allah tetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi Allah ada ummul kitab, itulah lauhul mahfuz. Maksudnya kata ulama, yang di lauhul mahfuz tidak mungkin berubah. Nah, yang berubah itu di catatan malaikat. Jadi seakan-akan begini, di catatan malaikat sudah tertulis, si fulan kalau dia nyambung silaturahim, panjangkan umurnya sampai 90 tahun. Ini misal ya. Tapi kalau dia tidak nyambung silaturahim, umurnya cuma 45 tahun. Nah, begitulah Pak. Jadi malaikat pun tidak tahu ini orang nyambung silaturahim atau enggak ini. Kalau dia enggak nyambung silaturahim, jatah umurnya cuma 45 tahun, meninggal sudah. Tapi kalau dia nyambung silaturahim, umurnya 90 tahun, ditambah oleh malaikat itu. Dan di lauhul mahfuz terjadi perubahan atau tidak sudah ada di lauhul mahfuz. Ini maksud dari hadits itu. Sehingga tidak bertentangan juga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada jawaban yang ketiga, kata para ulama, dipanjangkan umurnya maksudnya apa? Diberikan keturunan yang soleh. Sehingga itulah yang menyambung dirinya. Nah, orang yang diberikan keturunan yang soleh selalu mendoakan kebaikan bagi dia, maka orang tersebut mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya, mendoakan orang tuanya, sehingga seakan-akan hidup di tengah dia. Kenapa? Selalu dia sebut dan selalu mengalir pahalanya. Makanya Nabi bersabda, idza mata benu Adam inqata'a anhu sairu amalih illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal, terputus semuanya kecuali 3 saja. Salah satunya awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Dengan anaknya yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya, walaupun dia sudah meninggal, aliran pahala terus bertambah sama dia. Makanya disebutkan dalam hadis, Pak, ada seorang bapak dipakaikan oleh Allah mahkota kemegahan di dalam surga. Dia pun berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan kemuliaan ini? Rasa-rasanya tidak pernah aku beramal seperti ini." Apa kata Rabbnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladikalak. Itu kau dapatkan karena istighfarnya anakmu kepadamu. Luar biasa, betapa beruntungnya seorang bapak yang punya anak yang soleh. Inilah maksud dari hadits itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam umur kita dengan kita selalu dan senantiasa menyambung tali silaturahim kita, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di negeri akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.